ada beberapa alasan ya. Ketika kamu sudah naik ekonominya ya secara drastis, misalnya 5 kali lipat atau 10 kali lipat atau lebih ya, kamu harus pindah lingkungan. Jadi begini teman-teman. Dulu ya, ketika kita ini apa namanya tinggal di kampung ya. Waktu itu saya tinggal di kampung. Kemudian ada tetangga nih berbisnis gitu ya. Bisnisnya ini tadinya biasa-biasa aja, tapi kemudian ya rezekinya dia itu bisnisnya tumbuh gitu, tumbuhnya banyak lah. Istilahnya kalau misalnya lingkungan sekitar itu rata-rata orang kantoran atau karyawan dengan penghasilan rata-rata mereka bekerja itu 1 kali UMR atau paling banter 1,5 kali UMR ya. Sedangkan dia ini kurang lebih paling enggak itu di atas 10 kali UMR. Artinya misalnya rata-rata 5 sampai 7 juta ya lingkungan sekitarnya. Kemudian dia ini rata-rata penghasilan sebulan itu kalau dibilang di atas 50 juta itu lebih lah kayak gitu ya. Nah, kemudian biasanya juga ada problem kayak gitu tuh. Yang pertama, tetangganya nyinyir gitu lah. Wah, apa ini? Dukun lah, segala macam lah. Nah, itu pasti ada biasanya. Pengalaman saya seperti itu. Kemudian kedua, jadi target pinjam uang gitu. Tetangga biasanya datang lah hari itu pinjam uang bla 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 bla. Padahal kita tahu ya namanya urusan pinjam meminjam itu rata-rata 90% itu biasanya macet lah kalau pengalaman saya. Kemudian yang ketiga, itu kalau misalnya ada sumbangan-sumbangan kegiatan lah, misalnya 17 Agustus lah atau apa namanya hajatan gitu, tetangga hajatan gitu kan. Nah, kalau misalnya nominalnya biasa-biasa aja itu juga jadi bahan omongan. Artinya misalnya nih rata-rata kalau misalnya 17-an ini nyawernya 100 ribu, 200 ribu, kita cuma misalnya 300 ribu atau 400 ribu itu juga jadi bahan omongan gitu. Ngarepnya berapa? Ya pantasnya sejuta dong. Itu. Kemudian misalnya gini, mobil yang keempat itu. Mobil kadang-kadang tuh nggak kira-kira. Dia nih nggak punya mobil gitu, tangga kita. Ini pingin di rumah itu misalnya ada Innova tuh, mau dipinjam itu Innova. Nah, ya seperti itu ya. Kalau ditolak gimana nggak? Kalau dikasih bagaimana gitu. Karena seringkali banyak kejadian itu setelah dipinjam itu misalnya ada barat atau apa, tetangga kita ini biasanya jarang banget yang bertanggung jawab kayak gitu. Jarang yang bertanggung jawab. Belum lagi misalnya cara 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 nyetirnya itu sembarangan gitu, ngasal gitu kan. Kenapa ya? Dia tadinya nggak biasa pegang mobil gitu kan. Nah, ya sebenarnya kalau dia sewa gitu ngerental kan enak gitu ya. Kenapa harus ini? Tapi ada aja yang nggak bisa kira-kira kayak gitu. Atau masalah mobil mungkin nggak pinjam, tetapi kadang-kadang disindir-sindir gitu loh. Kenapa nggak ini kapan kita nih jalan-jalan, diajak jalan-jalan kemana gitu kan, mau diajak liburan kemana gitu kan. Jadi kepinginnya tuh kita jadi sponsor, kurang lebih kayak gitu. Ya, pantasnya gimana ya kalau misalnya kondisi keuangan kita ini jauh ya di atas rata-rata misalnya 5 kali atau 10 kali lipat atau bahkan lebih dengan rata-rata lingkungan ya jangan tinggal di kampung kayak gitu. Jangan tinggal yang bertahan di rumah subsidi istilahnya kayak gitu. Ya tinggal pindah aja di rumah klaster gitu kan lebih enak gitu kan. Kalau di rumah klaster ya apa namanya insya Allah aman dari bacotan tetangga gitu loh. Kalau misalnya ada dia lingkungan itu tinggal harga misalnya harga barunya ya, saya nggak bilang harga rumah itu apa namanya misalnya 1 M atau 2 M ya. Orang yang punya rumah baru 2 M bukan karena 2 M ini karena ini ya apa namanya harganya naik ya. Misalnya dari 10 tahun yang lalu harganya 500 atau 600 juta. Kemudian setelah 10 tahun jadi 2 M, bukan kayak gitu. Tapi rumah baru misalnya harganya 2 M ke atas, itu rata-rata mulutnya itu relatif aman di tangan kita. Nah, tapi ya disclaimer itu nggak semua orang seperti itu. Tapi mayoritas kondisi sosial kita ini seperti itu. Kemudian inilah hal yang lain itu kita bebas dari yang namanya kerja bakti. Ini salah satu yang menurut saya cukup
apa namanya mengganggu lah. Artinya misalnya kita kerja sampai Senin sampai Sabtu gitu ya. Ya kan hari Minggu kan kepinginnya istirahat. Nah, kalau di kampung itu hampir setiap minggu itu ada kerja bakti kayak gitu. Nah, terus kita istirahatnya kapan gitu kan? Santai-santai sama keluarga itu kapan? Nah, kurang lebih gitu. Nah, kalau misalnya nggak nyapa gitu kan, dibilangnya sombong. Nggak, kalau nggak ikut nongkrong ya sekedar say hi sih nggak masalah. Karena kalau nggak ikutan nongkrong itu dikatainya sombong, repot jadinya. Kalian punya pengalaman nggak seputar masalah tinggal atau konflik dengan tetangga? Coba kalian ikutan share di komen ya.